Yohanes 3 ayat 16 itu yang tertulis itu gimana itu, Bang? Yohanes Isinya begini, Bang. Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, pengertiannya kan di sini, kalau saya mau mengapakan ini kan, pengertiannya berarti Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Loh, di situ kan jelas. Sebab Allah mengutus anaknya. Iya. Lah, berarti kalau Allah yang mengutus, yang diutus utusan dong. Gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sampai di situ dulu, Bang Bobi. Ia di sini siapa? Ia di sini siapa? Kenapa, Pak? Ia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya. Ia di sini siapa? Allah sendiri, Dia sendiri. Nah, loh, masa Dia mengutus Dia? Ya, dia kan roh-roh. Oh, jadi Tuhan mengutus Tuhan begitu? Bukan. Mengutus anaknya yang tunggal itu Yesus. Oke, anaknya itu Yesus. Ia yang mengutus ini siapa? Yang mengutus anaknya itu siapa? Allah sendiri. Allah mengutus anaknya. Anaknya itu siapa? Anaknya yang tunggal, Yesus. Yesus. Berarti ada Allah, ada Yesus kan? Iya, betul. Berarti Yesus itu bukan Allah. Yes, dia kan udah mengaruniakan anaknya yang tunggal, berarti mengaruniakan anak yang tunggal. Berarti Allah sendiri inkarnasi menjadi Yesus sebagai manusia biasa untuk menebus dosa manusia. Kalau inkarnasi berarti Allahnya habis. Loh, kok habis? Tapi inkarnasi. Ya iya, menjadi Yesus supaya bisa menebus dosa manusia. Ini kan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Berarti kita itu jelas-jelas ini tertulis sudah diselamatkan oleh Yesus. Iya betul, Yesus itu menyelamatkan manusia. Manusianya aja yang nggak mau diselamatkan. Ah betul ya kan. Iya. Berarti yang menyelamatkan manusia itu bisa disebut itu Tuhan, apa enggak sih? Enggak. Loh. Karena Musa juga menyelamatkan umatnya. Yesaya menyelamatkan umatnya. Daniel menyelamatkan umatnya. Itu kan umatnya. Ini kan dunia, dunia. Kalau Musa kan bukan dunia, menyelamatkan dunia. Oke. Musa kan menyelamatkan umatnya. Melainkan untuk menyelamatkannya. Nya itu siapa? Ya manusia, oleh Dia. Iya, manusia. Manusia yang mana? Manusia yang mengenal Yesus atau yang tidak mengenal Yesus? Halo, sorry Bang Bob. Ngorok ya aku ya. Maaf ya teman-teman ya. Lanjut Bang Bob. Itu. Iya. Yang mengenal Dia, kalau dibilang Yesus itu menyelamatkan manusia. Yang menyalibkan Yesus itu manusia loh. Tentara Romawi itu manusia loh. Pontius Pilatus itu manusia loh. Berarti Pontius Pilatus manusia yang menyalibkan Yesus itu diselamatkan juga. Iyalah, karena sebab dia yang tidak tahu apa yang diperoleh, kan gitu. Wah, kalau begitu ngapain ikut Yesus? Yang menyalibkan Yesus saja diselamatkan? Loh, kan dibilangnya sebab dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Iya, itu jelas, berarti kan? nggak. Ya, berarti kita juga nggak tahu apa yang kita perbuat ketika kita nggak ikuti Yesus. Kan diselamatkan juga. Ya memang, ya maksudku, ya kan itu kan disebut Tuhan apa enggak sih? Kan soalnya yang menebus dosa itu Yesus sendiri, berarti Dia Tuhan dong.
Itu menebus itu kan pemahaman orang-orang yang mengajarkan tentang Yesus. Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan penebusan. Maksud aku itu siapa lagi kalau Iya, bukan Bang Tuhan yang Es. bisa menebus dosa manusia? Iya, Siapa lagi? Es. itu kan Apakah- kata orang yang mengajarkan tentang Yesus. Tapi Yesus ada nggak yang mengajarkan penebusan? Iya Bang Es. Kami yang maksudnya- salah, kami yang bilang Tuhan itu Yesus. Kok salah Bang? Lang. Enggak, maksudnya salahnya kayak Abang S-nya. Kalau kita pengen ikut Tuhan Yesus, ya kita bilang aja Tuhan kan, terserah kita urusan salah atau tidaknya, kita tinggikan namanya dengan Tuhan. Iya. Ya kan gitu aja. Iya, itu makanya saya bilang tadi, itu kan doktrin. Itu mah. Nah, kalau Iya, doktrin gitu, itu, ya kita membahas tentang doktrin jadinya. Iya, Karena metodenya Yesus kami sendiri- sebagai umat Yesus, kami meninggikan namanya sebagai Tuhan, itu aja Bang. Lah, boleh silakan begitu. Tapi kan saya sudah jawab tadi. Yesus sendiri Untuk zaman tidak pernah- sekarang mau dianggap dia nabi, mau dianggap dia Tuhan, Iya. itu Iya. tergantung dia meninggikan namanya. Tapi kalau aku, Memang Kalau tergantung. kalau Tergantung. dikatakan seperti itu, bagi kami, bagi pengikut Yesus, Yesus itu Tuhan, kan begitu kan? Berarti dia Tuhan lokal. Loh, kok Tuhan lo? Itu bahasa metode manusia lah itu Bang. Urusan itu Iyalah, ke kan belakang. hanya Tuhan Kami untuk sebagian orang. Kan karena begitu. mati pun kita Iya kan kan? umat Kristen ini tetap ada salib gitu. Ya kan kita mati Kristen kan ada salib Tritunggal dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itu Dan itu menunjukkan juga- bahwa itu salib. Yesus Bahwa saja, artinya Tuhan. Yesus saja kubur Yesus saja nggak ada salibnya kok. Orang Kristen aja mati pakai salib. Ada salibnya Bang, ada salibnya. Di mana di kuburan Yesus itu Ada salibnya. Aku nonton video apa itu Lah, yang yang pergi kalau sekarang- ke kuburan Yesus. Ya kalau sekarang ya iyalah. Salib Yesus itu kan di bukit warna merah Golgota. dia. Itu Iya, ada warna merah dia. Karena salib itu salib. dikenal oleh pengikut Yesus. Yesus sendiri ketika dimasukkan ke kubur, dia itu nggak ada salib itu Nggak belum urusan dikenal. itu Bang, masalah metode itu Bang. Itu Nggak masalah urusannya metode itu, Bang, katanya, Bang. Masalah, masalah Yang penting pemahaman. ada videonya. Boleh lah, Cukup boleh lah, buat dia. boleh lah. Boleh lah kalau itu. Segitu aja memang, Bang. itu kan pembahasan hal kecil itu. Yang saya bahas itu kan tentang penyelamatan dunia. Siapa lagi kalau bukan Tuhan yang bisa menyelamatkan dunia? Iya, Itu aja pertanyaannya. betul Tuhan itu menyelamatkan dunia. Tetapi yang mau diselamatkan itu siapa? Loh, kita lah Kita yang manusia. percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, berarti nggak semua orang kan diselamatkan? Itu Semua- urusan kalau- yang lain Begini, Bang, itu. begini, Bang. Kita kan nggak Begini, pikirkan Bang. sama orang lain. Enggak, tunggu dulu tulang otak. Kalau dibilang dunia itu termasuk Anda enggak? Oh, di sini nggak ada dibilang supaya setiap orang yang percaya Loh, itu. iyalah. Kalau percaya atau enggaknya itu urusan masing-masing. Tapi Loh. yang tertulis itu Kok urusan menyelamatkan. masing-masing? Berarti kita ini nggak bisa membedakan Makanya mana balik yang tadi percaya, mana metodenya yang tidak. Yudas 1 ayat 25. Oh, Kalau- kalau itu ya. Yudas 1 ayat 25. Yudas bilang Si dia Yudas bersaksi. saja udah bersaksi. Iya, betul itu. Kalau Yudas bersaksi Di zaman betul itu. di zamannya itu dah, di zamannya itu kan. Zamannya itu. Kalau zaman sekarang ya tergantung kita mau percaya sama siapapun terserah. Karena di zaman sekarang ini punya rintangan masing-masing. Betul itu. Gitu. Jadi seandainya Yudas, seandainya orang-orang itu tidak ada yang bersaksi Yesus Tuhan, maka Yesus bukan Tuhan. Berarti enggak Alkitab enggak ada, firman Tuhan enggak ada. Ya, itu Nah, aja itu simpel. hebatnya Tuhan yang kusembah. Tuhan yang kusembah tanpa Alkitab pun dia ada. Ya Tanpa Tuhan itu Alkitab. tidak ada. Sebelum- Iya, sebelum- itu sebelumnya. metode manusia, Bang. Lah, berarti apa? Sekarang Tuhan kan ada tanpa Alkitab. Alkitab tanpa ada Sekarang yang kan ada Alkitab. tanpa ada yang menyaksikan bersaksi dia adalah Tuhan. Dia tetap Tuhan. Intinya, Bang, abang kan Kristen. Kalau mati abang kan punya salib. Intinya. Iya kan? Kalau Ini ditanya, kalau Tritunggal. Maaf, BBS
BSS official ini mau nanya, ini Kristen atau Muslim? Nasrani, saya Nasrani. Nasrani, maksudnya Nasrani? Kurang tahu juga. Jadi Bang Bobi, Bang BSS itu sudah dijelaskan di awal, mungkin tadi Abang nggak dengar, Bang BSS itu masih kondisinya Nasrani. Ya, dan kita sudah pastikan tadi sesuai dengan fotonya Abang bisa lihat, beliau juga seorang advokat. Jadi beliau pastinya nggak akan berbicara dengan sembarangan. Ya, percuma orang Bang Bobi dan Bang Sihotang ini mencecar beliau dengan isi Alkitab kalian sendiri. Karena pada dasarnya dia orang Nasrani. Jadi udah salah itu. Kalau orang Abang mau memainkan dua arah ini udah salah. Karena beliau itu kelihatan, ya Abang bisa dengar sendiri, beliau udah hafal kan isi Alkitab. Ya, Silakan Bang BSS. Ya, mungkin pertanyaannya begini. Apa sih Nasrani dengan Kristen begitu ya, Bang Bobi ya? ya. Jadi kalau Kristen itu ada sejak jemaat berkumpul di Antioquia. Baca di Alkitab ada di Kisah Para Rasul, tapi natsnya saya lupa pastinya itu ayat berapa, pasal berapa. Tapi kalau Nasrani itu Jarang sejak kali baca Yesus ada pengikutnya, itulah Nasrani. Itu baca lagi di Kisah Para Rasul. Saya lupa Para Rasul berapa itu ketika berkumpul di Antioquia, maka mereka menyebut dirinya Kristen. Kisah Para Rasul. Ya, cari aja di googling awal Kristen itu atau awal adanya Kristen, langsung itu di Antioquia, jemaat di Antioquia. Ya ada itu Paulus sama Barnabas. Nanti kalau aku kasih tahu lagi, coba cari tahu di Alkitab itu ada nggak Nabi Agabus. Nabi Agabus itu siapa yang disembahnya? Kenapa dia nggak masuk di dalam bapak-bapak gereja orang Kristen? Nabi Agabus. Iya. Kayaknya nggak pernah dengar itu, Pak. Nah, baca lagi di Alkitab. Cari aja di Alkitab online itu Agabus, muncul itu. Itulah saking Bang BSS ini sudah sangat paham Bang Bobi. Itu loh. Jadi makanya saya bilang, karena begini Bang Bobi, Bang Sihotang, Leku, kalau kita bicara nats di Alkitab ini, ya, nanti kita bicara dengan paham Wanes, penafsirannya berbeda dengan nats yang Bacakan Bang Bob, niatnya Bang Bob. Tadi yang nggak pernah baca Agabus dan Bible ya, aku sarankan baca lagi lah Bible ya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 21 nomor 10 ya. Nah, setelah beberapa hari tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Nah, Nabi Agabus ini siapa jemaatnya? Kok bisa jadi nabi dia? Itu. Nah, jadi kalau kita bicara nats Alkitab ini Leku, nanti lawan kita Nabi Luga, beda lagi nanti pemahamannya ayat. Bukan gini, soalnya kalau tentang makanya kita kan cuma cerita sambil membahas sedikit-sedikit. Soalnya saya juga Kristen Protestan. Gimana ya? Bisa dibilang Kisah Para Rasul berapa, Bang? KTP. Nah, kemudian begini. Yesus mati di kayu salib, dikuburkan, ya, lalu dia bangkit dari kubur. Tahu nggak, Laiku? Pada saat Yesus disalib itu, orang-orang kudus bangkit dari kubur dan jalan ke kota-kota. Tahu nggak itu? Di Alkitab itu ada. Pertanyaannya, apa orang kudus yang bangkit dari kubur itu dan berjalan ke kota-kota itu juga Tuhan? Karena mereka bangkit dari kuburnya. Jadi nggak naik ke surga. Nah, berarti Yesus jadi Tuhan setelah naik ke surga. Iyalah. Berarti sebelum naik ke surga Yesus bukan Tuhan. Allah sendiri. Tuhan secara daging. Tuhan itu nggak punya daging, bro. Bagaimana Tuhan punya daging? Kalau Tuhan punya daging berarti kena pisau berdarah. Sebagai manusia dia menjadi. Mana ya cara menjelaskannya ya? Iman tanpa perbuatan apa, Bang? Nol. Roh tanpa daging? Roh tanpa daging. Belum pernah aku dengar itu roh tanpa daging.
Begu lah mungkin bang, maksudnya bang. Kematian. Maksudnya kita ini kan daging, roh, mayat. Kita kan ada 3. Ya kita sama-sama rohnya, tapi membahasnya mendalamnya kali kan ini Alkitabnya. Tergantung siapa kepercayaan kita nanti hari kiamat. Abang siapa kepercayaan abang? Itu aja pertanyaanku bang. Loh, di hari kiamat itu bukan tentang kepercayaan, Leku. Enggak, kiamat nanti, kiamat. Juru selamat abang siapa? Iya. Juru selamat. Itu akan kita saksikan lah beberapa Bukan, bulan atau beberapa hari ke depan bang. Jadi yang topik itu sebenarnya bang salah tanyakan itu ke Bang BSS. Saya kan udah bilang beliau itu Nasrani saat ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Jadi nggak perlu abang pertanyakan. Abang percayanya kemana? Oh iya, Kristen masih ini kan masih Kristen kan? Iya. Udah paham kan? Iya paham. Oke. Paham. Lanjut Bang Karena Bob. begini, kalau seperti tadi Bang Bobi Simanjuntak mengatakan Protestan, kalau kayak kami di HKBP, pengakuan iman rasuli itu seperti apa? Wah, rap AKBP lo italah ya. Iya Le. Aku masih tercatat sebagai jemaat HKBP. Ketika aku tanya, pengakuan iman rasuli itu seperti apa? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Kali langit dan bumi. Diawali dengan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Lalu setelah itu, aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah. Iya. Bukan aku percaya kepada Yesus adalah Allah. Tidak begitu pengakuan iman kita, kawan. Begini ya Pak ya, begini Bang. Enggak, itu dulu di pengakuan iman. Iya, pengakuan iman. Maka begini, ketika pengakuan iman kita Allah yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, maka Dialah Maha Kuasa. Lalu Yesus siapa? Anak Allah. Jadi, Yesus sendiri itu Allah. Iya, jadi aku nggak percaya Yesus dicambuk gitu sampai diludahi kayak gitu, diangkat bahwa dia menebus dosa manusia. Oh enggak. Gini saja menjawab. Nggak percaya ya? Gini aja, tulang hutang. Di sini ada tertulis Bang BSS. Nah, kan kita kan selalu dari yang tertulis lah kan, soalnya kita juga kurang paham juga. Ini Yohanes 4 ayat 14. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Itu apa artinya? Itu menunjukkan ada 2 yang berbeda itu. Yang kedua berbeda, ya. Iya, dia diam di dalam Allah dan Allah diam di dalam dia. Ya kalau Yesus itu Allah, ngapain diam di dalam Allah? Iya. Yesus kan maksudnya begini loh. Kurang pandai juga aku mengamalkannya ya, menjabarkan. Kan begitu. Allah diam di dalam Yesus dan Yesus diam di dalam Allah. Berarti ada 2 kan yang saling berhubungan, yang saling mengisi. 3 roh. Itu baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu kalau yang lain maksud itu. Iya. Tapi kalau nats yang lain tunjukkan tadi, Allah diam di dalam Yesus, Yesus diam di dalam Allah. Berarti kan ada 2 yang saling mengisi. Ya, pengertiannya kan berarti Yesus dan Allah itu satu. Tidak. Kalau Yesus dan Allah itu satu, itulah Yesus adalah Allah. Tidak akan bisa Allah diam di dalam Yesus, karena dia adalah Yesus. Tadi kan Lai bilang Yesus itu adalah Allah. Allah itu adalah Yesus. Bagaimana? Yesus adalah anak Allah. Salah membaca. Yesus adalah anak Allah. Lah kalau memang Yesus anak Allah ya berarti bukan Allah dong. Ya, Yesus itu kan disebut itu Yesus. Itu kan sewaktu dia menjadi manusia. Hati-hati bilang menjadi ya. Nanti aku kejar loh. Iya. Maksud aku dia dilahirkan. Iya kan? Lahir dari Bunda Maria. Bunda Maria. Berarti menjadi manusia.
Yang suci, yang Iya, kudus. jadi manusia bukan kayak manusia kita dah. Manusianya yang bercahaya dia. Yang suci, yang kudus. Iya. Ya. Nah, Kenapa Yesus itu Itulah. kudus? Dikatakan kudus. itulah. Kenapa? Kenapa Yesus itu dikatakan kudus? Ya tidak berdosa. Waduh, jangan dibilang begitu. Jadi Iya, betul lah Bang. Kayak kita ini, kayak aku lah. Hmm. Baru ada anak. Hmm. Iya, anggap anakku itu suci dari Tuhan. Loh, nanti ditentang lo dosa waris. Itu kan setelah manusia udah mengenal dosa Bang. Iya, jadi Kalau makanya anak bayi mengajarkan tuh Pak. Kalau seandainya lah lahirlah 2 minggu dulu anakku ya kan. Aku agamaku Kristen 2 minggu. 3 minggu lagi jadi contohnya gini, aku masuk paham, agama aku paham. Islam aku. Aku paham jadi maksud agama lain. mana? Aku paham maksud lain. Jadi begini, kalau kutanya itu tadi, tentu kan aku punya pandangan yang berbeda tentang kenapa Yesus dikatakan kudus ya. Nah, kalau menurut aku, Yesus dikatakan kudus karena dia lahir bukan dari perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Itulah yang membuat Yesus itu kudus. Dia lahir bukan karena hubungan badan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, pertanyaannya kok bisa ada manusia yang lahir tanpa hubungan badan? Jawabannya nats yang dibacakan ke situ aja. itu kan kekuasaan Allah. Kok lah. abang kajinya ke situ? itu udah dijawab sama Lexi Budi. Hubungan badan. Itu adalah kekuasaan Allah. Berarti apa? Yesus kudus karena kuasa Allah. Berarti sudah 2 orang berbeda itu Abang Bang. Sesuai Bobby Simanjuntak. Itu. Jadi Bang BSS ini menanggapi Bang Bobby atas 2 ayat tadi, bukan masalah Tritunggal. Oke Bang Bob, silahkan. Itu. Nah, jadi karena itu sudah terjawab. Yesus kudus karena dia lahir bukan berasal dari perkawinan antara laki-laki dan manusia dan perempuan. Nah, kenapa bisa? Karena kebesaran Allah. Artinya, Yesus kudus karena kuasa Allah, karena kebesaran Allah. Lah, masa Yesus itu Allah? Ya kan begini, dia dilahirkan sebagai manusia, kan gitu. Iya. Itu Allah sendiri, termasuk itu inkarnasi ya kalau nggak salah. Inkarnasi ini kayak mana inkarnasi ini? Allah sendiri lahir dengan melalui manusia biasa seperti kita ini. Oh begitu. Oke, saya mau tanya. Akan ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, kan gitu. Dia lahir, berarti melalui proses ya? Hah? Melalui proses kan? Maksudnya proses gimana maksudnya? Kan Bang, menjadi gini aja lah, Bang, manusia, Bang. menjadi Bang, aku manusia. ngasih penutup saya lah Bang ya. Oke, siap Leku. Abang SS-nya SS punya Alkitab di situ kan? Punya. Ada ini Wahyu 22 ayat 18 sampai 21. Oke, siap. Wahyu Coba lah Bang baca dulu. 22. Wahyu 22 ayat 18 sampai 21. Wis, ayat 18 sampai 21. Oke, bentar dulu mana. Oke, siap. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus. Seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin." Ya, itu dah ayatnya. Iya, makanya aku percaya kalau Tuhan Yesus itu Allah yang hidup di antara yang hidup. Oh. Ya, aku juga terakhir nih Bang BSS. Berarti kalau nggak ada ayat ini, nggak percaya?
Ya kan semua kita Itu percaya sama itu Tuhan. masalah Kita kan pertanyaan percaya nih. dong, Aku bilang lagi nanti. Bang BSS. Iya. Makanya Kalau tidak abang ini ada pandai Alkitab ini, membolakkan apa kalimat kata pertanyaan ya kan. Bukan. Kita nanti Bukan. ujung-ujungnya disuruh kita buka Alkitab. Kita buka Alkitab Bukan ditanyakan gitu Bang bolak-balik. Sihotang. Jadi Aku kan makanya ngikutin tadi saya batasi lain. Bang Sihotang bahas soal ras. Karena mungkin Bang Sihotang tadi nggak dengar Bang BSS itu Bang Bob Simanjuntak. Jadi samanya kalian sini, samanya kita sini orang Batak sudah. Jadi makanya tidak perlu dibawakan itu tadi Bang. Semoga Bang paham ya. Gini. maksudku gitu. Biar bukan. oke, Tadi- silakan tadi Bang gini. BSS ditanggapi Bang BSS. Siap. Terakhir kali Bentar dari ya, Bang Lai Sihotang Simanjuntak katanya. ya. Nah, gini Lehotang kan tadi bilang Nats 18 sampai 21 inilah pegangan Lai kan begitu. Iya. Oke. Lai tahu ini Nats ini ada di Alkitab tahun berapa? Ya, aku lahir lah punya Alkitab aku. Oh. Perlu Lai ketahui Alkitab ini dikanonisasi Lai itu jauh setelah Yesus naik ke surga. Jauh setelah munculnya jemaat di Antioquia. Maka Iya, Alkitab ini dikanonisasi. Pertanyaannya, sebelum Alkitab ini dikanon, berarti Yesus belum Tuhan. Berarti abang percaya ya Alkitab itu palsu? Bukan palsu. Kan Lai bercerita tentang Nats ini kan? Iya, masalahnya abang lain terlalu mendalam pertanyaan yang gitu. Iya, pas lah itu bilang Bukan. BSS itu. Ya, harus- Kalau itu belum Tuhan, itu Allah sendiri menjadi Allah. Pertanyaannya kan, kalau berarti ini sekarang karena sudah ada Nats ini. Sebelum Nats ini ada, gimana dong? Ya sebelumnya juga ada Naks, itulah Musa. Ya, masa Nabi Musa kan ada. Iya. Sebelum Iya, Musa Nats inilah yang bersaksi tentangnya Tuhan Yesus. Nah, sebelum ada Nats ini berarti kesaksian itu belum ada. Iya, nenekku pun, nenek moyangku pun tidak tahu lah kayak mana saksinya itu. Kami cari-cari lah lagi nanti. Nah, itu. berarti kita Biji mengakui lagi dia lah Tuhan karena Nats. Israel lagi. Berarti kita mengakui dia Semua- Tuhan karena Nats. Ya, Alkitab maksudnya kan. Karena ini Nats ini. Gini lah, Semua sama-sama kami agama. kita tapi terlalu mendalam. Sebuah agama itu Ya kita kan memang mau mencari yang benarnya kan. Harus mendalam dong. maksudku gini Bang BSS. Iya. Kita aku percaya Yesus melalui firman-Nya dengan Alkitab. Itu aja. Kapan Yesus berfirman? Wah, Ah, kan? Kapan Yesus berfirman? kami menurut kepercayaan kami Yesus itu adalah Allah. Ya kan? Makanya aku tanya Laiku. Kapan Yesus berfirman? Suatu Ya, kapan? tekanan itu. Tekanan Kapan untuk Yesus orang berfirman? bertanya. Kayak gini, baik BSS. Coba abang baca Gini dulu. aja. Matius, Coba Matius, cari di Matius. Alkitab. Di Alkitab, di mana dikatakan Yesus berfirman? Di mana ada? Ya Allah berfirman. Itu tadi Nah, kan Berarti Allah yang berfirman abang bukan baca. Yesus. Saya baca itu. Sama seperti abang bilang Itu kan tadi, sebelum ada ini Yesus sudah ada, ya, Allah sendiri. Karena kepercayaan kami itu Yesus adalah Allah. Ya kan gitu. Iya, dasarnya itu tadi kan karena Nats ini, begitu kan? Iya. Nah, berarti belum ada Nats itu dari mana tahu ada Allah? Karena Nats ini kan ini yang menguatkan, ini yang menjadi dasar. Kan ada Itulah yang bersaksi. kisah para Allah yang Musa bersaksi. itu. Amin. Musa mana pernah mengatakan Tuhannya Musa itu Yesus? Bukan Allah itu Musa yang sendiri. duluan lahir daripada Yesus. Ya itu berarti kan Iya. Kayak pembaptisan Penutup lah Yohanes kita ya itu. kan. Penutup lah Yohanes. ya. Kita ini keturunan Gini. Abraham Enggak. kita ini. Tunggu dulu tolong. Ini penutup. Coba abang BSS baca dulu di Matius 1 ayat 21. Oke, Matius. Ini Matius ini sedap ini. Ya, Bentar ya, mana ini? Matius 1 ayat 20. 1. Oke. Nah, Oke, pun siap. sudah sekali membaca. Oke. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Menyelamatkan.
Kalau yang menyelamatkan dosa itu berarti apa menyelamatkan dari dosa. Ya, semua nabi menyelamatkan dari dosa. Ada nabi yang membawa manusia ke dalam dosa. Ya betul itu. Semua nabi mana yang menyelamatkan dari dosa? Loh, bagaimana kita ini? Semua nabi lah. Kok semua nabi? Nabi aja berdosa. Betul. Nabi saja berdosa. Jadi hanya Yesus telah menyelamatkan manusia dari dosa. Kalau Nabi Musa tidak menyelamatkan umatnya dari dosa itu. Tidak. Musa itu menyelamatkan Israel. Israel keluar itu dari enggak manusia. Bukan. Musa itu misinya membebaskan Israel dari perbudakan. Itu misinya Mengajarkan Musa. Taurat itu tidak menyelamatkan dari dosa. Taurat itu kan aturan. Aturan-aturan itu tidak ini menyelamatkan dari dosa. Bukan Iya. menyelamatkan dari dosa itu. Jadi Penghukuman. menyelamatkan dari apa? Ya penghukuman dari sini loh. Ya, silakan. Jangan engkau membunuh. Itu menyelamatkan dari dosa atau tidak? itu hukum Ya, Taurat. itu Taurat, itu hukum Taurat, itu perintah langsung dari Elohim. Kepada tangan Elohim Melalui Maaf untuk sebelumnya, Israel. Bang Bro admin TikTok, boleh diperjelas dulu di sini Abang dari posisi mana Bang? Agamanya Oh, apa? saya Kristen, Bang. Kristen. Kalau begitu Iya. tolong kasih kesempatan. Ini tadi udah terlanjur melebar ya. Seharusnya ini tadi penutupan untuk Bang Sihotang. Bang Sihotangnya mau Oh iya, sorry. tiba-tiba Maaf. ditanggapi sama Bang Bobby. Jadi tolong dulu, ini karena sudah dua arah Bang Bobby dan Bang BSS, biarkan Bang Bobbynya selesaikan, Bang BSS-nya selesaikan Bang Bobby dulu. Oke ya, tolong ya. Iya. Silakan Maaf, Bang ya, BSS. Ya. Jadi kalau Nabi tidak menyelamatkan umatnya dari dosa, ya terus apa gunanya nabi-nabi itu diutus oleh Tuhan? tidak ada nabi yang menyelamatkan dosa manusia. Loh, bukan menyelamatkan dosa. Dosa nggak bisa diselamatkan. Yang bisa diselamatkan manusianya, bukan dosanya yang diselamatkan. Dosa manusia itu kan tertulis tadi Abang baca. Menyelamatkan umatnya, Leku. Baca lagi. Menyelamatkan umatnya, bukan menyelamatkan dosanya. Jadi maaf Bang Bobby ya, di sini konteksnya sudah beda. Umat dengan dosa itu jelas berbeda. Umat lebih kepada bentuk fisik, perorangan atau sekumpulan, ya, dengan menyelamatkan dosa itu sesuatu yang memang hanya dinilai oleh Tuhan. Manusia biasa nggak bisa menilai dosa, Bang. Oke Bang ya, silakan Bang BSS. Iya, dan justru kalau kita kembali nats ini, disinilah membuktikan manusia itu, Yesus itu adalah manusia. Ia akan melahirkan anak laki-laki, bukan melahirkan Tuhan. Jelas di sini dikatakan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Sejak saat itulah Yesus ada. Sebelum ini ada, nats ini sebelum dikatakan oleh malaikat kepada Yusuf, belum ada Yesus itu. Ya kan, Dan yang memberi nama Yesus itu adalah malaikat. Untuk menyelamatkan orang berdosa. Dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu kan jelas menyelamatkan orang berdosa. Umatnya, Laiku, tertulis di sini umatnya. Bukan orang, umatnya. Umatnya yang percaya sama Tuhan Yesus, Abang Guru. Iya, umatnya kan. Nah, terus pada saat itu manusia ada nggak di tempat lain selain pada saat itu bersama dengan Yesus? Itu nanti ujung-ujungnya buka film lagi kita. Kalau Nah, pertanyaan itu dia gitu. kan. Kita Nah, ini kan kalau ke situ tentu kan kita bertanya begitu kan? Kalau Lai kan udah berkuasa Bukan cuma umat. tentang pembicaraan apa, kenapa, siapa. Bukan, untuk Le dijebak cuman ini junta. soalnya Di sini tertulis umatnya, Le. Di Alkitab tertulis Enggak, umatnya, ini apa bukan orang. Timotius 1 ayat 15. Timotius. Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kan Oh, itu kan kitab kanonik itu. iya. Maksudnya kitab kanonik maksudnya. Ini kan beda. Ini malaikat yang bicara. Ini kan malaikat yang ngomong. Masa disamakan dengan rasul bicara? Ini kan perkataan malaikat kepada Yusuf.
Jadi Yusuf itu sampai sekarang gimana? itu bisa dipercaya apa enggak itu? Oh ya, memang harus kita percaya ini yang lahir itu anak laki-laki. Ya, yang menyelamatkan orang berdosa kan? Menyelamatkan umatnya. Di sini malaikat ngomongnya dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Itu yang tertulis loh, Leku. Oke, ku cari ya, ku cari. Ya, cari. Aduh. Tadi kan aku ngasih ayat ya kan, masuk juga akalnya kan. Iya, jadi Tapi ini kita diskusi ya. Kita diskusi ya. Jangan jadi nanti dibilang pula Iya, aku ini kan pengajar sesat, katanya enggak lah. penambah pengalaman ini. Ya, aku bukan aku nggak punya umat soalnya. Soalnya tiba-tiba aku baca itu Timotius itu. Masih AKBP tersesat lagi bilang lah. Kalau berbicara tersesat ini, Yesus pun dulu dibilang sesat kan? Iya kan udah berpuasa dia. Kalau Pontius Pilatus pun pada saat itu berkuasa. Iya beda puasanya lah. Bedanya apa coba? Iya, Yesus dicobai iblis, ya kan? Loh, tapi Yesus tadi Tuhan, kok Tuhan dicobai iblis? Jangan keliru loh. Ini jadi lain, nanti jadi iblis nanti ini. Enggak lah, aku tetap manusia, nggak bisa berubah jadi iblis. Pertanyaannya itu sama kayak iblis. Ayo, loncatlah jadi Tuhan kau dibilangnya kan? Nah, kan masa Tuhan dicobain? Ada-ada aja itu iblis itu. Itulah dibolak-balik dengan saudara lain, kuasa hukum Pandi juga membalik-balikkan kan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Iya, setiap orang kan, bukan semua orang. Iya. Setiap kan. Kalau bisa abang juga percaya kepadanya diselamatkan, kenapa tidak? Nah berarti kan bukan semua yang ditebus. Bisa kita anggap ini sudah selesai Bang Bobi Simanjuntak karena nanti abang semakin ini kan. Tapi gini, saya hargai abang. Gini Bang Citra. Silakan bang BSS. Apa bang itu bang? Simanjuntak sama-sama. Siap gini ya. Yang pasti gini, aku sangat berterima kasih ya, menarik ya. Terima kasih atas diskusinya yang santun. Bukan untuk mengurangi rasa hormat teman-teman karena besok saya juga ada urusan klien. Karena ini udah mau jam 2 saya harus istirahat. Mungkin kapan kita bertemu bisa kita diskusi lagi. Mohon maaf juga ini kepada bro admin TikTok, nggak bisa kita lanjut diskusi ya bang ya. Karena memang tuntutan pekerjaan untuk besok, takutnya nanti besok ini mata bengkak kalau tidurnya kurang kan. Jadi saya mohon maaf betul. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lah untuk diskusi lagi, sangat menarik ya. Saya juga bertambah pengetahuan saya dan saya bukan mau menunjukkan kalau saya ini orang pintar, tidak. Ini hanya sebatas kita sharing tentang pemahaman dan sharing tentang pendapat ya. Begitu. Ya. Baik ya teman-teman ya, saya pamit undur diri untuk Iya, terima kasih banyak ya Bang BSS ya. Siap untuk Oke, tetap belajar ya Bang ya, terus belajar ya Bang ya. Siap. Teguhkan iman Bang ya. Oke Bang. Yuk, sampai ketemu kembali ya. Ya, aku pun mau turun Bang ES. Ya, silakan Bang.